Alhamdulillah, alhamdulillahil mutawahhid fil jalali bikamalil jalali ta'ziman wa takbiran, al mutafarrid bi tasrifil ahwali ala tafdili wal ijlali takdiran wa tadbiran, al muta'ali bi 'azamati wa majdihi alladhi nazzala al furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, atla'a syamsar risala fi hanadisi dhulmi sirajan munira. Ahmadu hamdan man ya'lamu annahu lam yazal wa lam yazalu bi jami'il mahamidi jadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa mahabbatan lis salikina wa hujjatan 'ala ibadi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal qal khatim wa saqana nasril haqq wal haqq wal adil wa siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Usikum wa nafsi bittaqullahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah dan Abi Hurairah suatu ketika menghadap kepada Rasulullah, sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, man a'lamun nas, siapakah orang yang paling alim di antara manusia ini ya Rasulullah? Qala, jawabnya Rasulullah, al-aqil, yaitu orang yang menggunakan akalnya dengan baik, yaitu yang hidup akalnya. Qalu Rasulullah, maka mereka bertanya lagi, man a'badun nas, siapakah orang yang paling abid, orang yang paling ahli ibadah di antara manusia ya Rasulullah? Qala, jawab lagi, al-aqil, yaitu orang yang sempurna akalnya, orang yang hidup akalnya. Qalu ya Rasulullah, maka kemudian mereka lagi bertanya, ya Rasulullah, man afdalun nas, siapakah orang yang paling utama di antara manusia itu ya Rasulullah? Qala al-aqil, yaitu orang yang sempurna akalnya. Qalu ya Rasulullah, maka mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, alaisal aqil, apakah bukankah orang yang akal itu orang yang bisa sempurna menjaga muru'ah atau harga dirinya, dan yang fasih apa bicaranya, dan yang dermawan apa itu wajadat tafuh, yaitu orang yang dermawan orangnya, wa azumat manzilatuh, dan yang tinggi kedudukannya di muka bumi ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, wa inna kulla dzalik lima matal hayatid dunya, itu semua adalah bagian daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, tapi akhirat itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al aqil al muttaqi, orang akil, orang yang akalnya normal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fid dunya hasisan danian, walaupun kelihatannya di muka bumi ini orangnya rendah, rakyat jelata, dan orangnya biasa-biasa saja, yakni bil muttaqi alladzi yattaqillaha azza wa jalla, maksudnya adalah dengan ketakwanya itu orang takut kepada Allah dan dia takut untuk menjalankan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan orang yang orang yang muttaqin itu, orang yang al-aqil al-muttaqi itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waruya Malik bin Dinar, diriwayatkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah annahu qala, idza arafa ar-rajul min nafsihi alamatal khauf, ketika seseorang itu mengetahui bahwa di dalam dirinya ada tanda-tanda rasa takut dirinya kepada Allah, wa alamatur roja, dan ada harapan dan ada alamat roja atau harapan untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, faqad tamassaka bil amril wasik, maka sungguh orang itu telah mempunyai pegangan yang sangat kokoh. Amma alamatul khauf fazinabu manahallah, adapun tanda-tanda takut itu apa? Tanda-tanda takut itu adalah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma alamatul roja, dan apa itu tandanya roja? Selalu mengharap rahmat daripada Allah.
fal amal bima amarallah bih, yaitu mengamalkan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Wakil lirraja wal khauf alamatani. Wakil menurut ulama yang lain mengatakan bahwasanya alamat raja dan khauf itu ada dua alamat. Fa alamatur raja amaluka lillah bima yarda. Alamat raja, alamat di dalam diri kita ada tanda raja, yaitu mengharap rahmat daripada Allah, yaitu amal kamu, amal ibadah kamu itu karena Allah, bima yarda, dengan sebab perkara yang diridhoi oleh Allah. Wa alamatul khauf, tanda takut di dalam diri kamu, istinabu kama Allah, yaitu menjauhkan diri kamu dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Ammar bin Mansur, diriwayatkan daripada Ammar bin Mansur radhiyallahu taala anhu, qala kuntu tahta minbari Adi bin Arta, faqal, bahwasanya di dalam riwayat ini beliau menyatakan, al hadisum hadisan ma baini wa baina Rasulullah, apakah kamu ingin saya ceritakan suatu hadis antara diriku dan Rasulullah saja, illa rajul wahid, kecuali satu orang laki-laki. Jadi hadis ini terjadi, diriku ada laki-laki satu dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian qala na'am, qalu na'am, maka mereka berkata iya iya. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatan fis sama'i sabi'ah sujudan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat di langit yang ketujuh, sujudan mundu khalaqahum. Begitu diciptakan oleh Allah, sujud terus-menerus sampai nanti hari kiamat, sujud terus-menerus sampai hari kiamat. Tara'ada fara'isuhum min makhafatillah, yang tergetar seluruh sendi-sendinya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika nanti tatkala di hari kiamat, rafa'u rusahum, maka baru mereka mengangkat kepalanya mereka. Wa qalu, mereka berkata, subhanaka ma'abadna haqqa ibadatik, Maha suci Engkau ya Allah, sungguh rasanya aku tidak pernah ibadah dengan sungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin, ini malaikat begitu diciptakan langsung sujud sampai hari kiamat. Itu pun masih merasa bahwa dirinya sama sekali belum pernah beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sa'ara qalbul mu'min khasyatillah. Oleh Rasulullah bersabda, ketika hatinya seseorang mukmin tergetar hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tahatat anhu khotoyahu, maka berguguranlah dosa-dosanya orang itu. Kama yatahatta minas syajarati waraqaha, sebagaimana bagaimana daun berguguran daripada dahannya itu, daripada pohonnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga ditanya, man aluka ya Rasulullah, siapakah keluargamu ya Rasulullah? Siapakah keluargamu ya Rasulullah? Qal ali kullu mu'minin taqi. Jadi kalau Rasulullah bersabda, siapa keluarga Rasulullah? Kalau sekarang heboh-heboh masalah keluarga Rasulullah, Rasulullah sendiri menjawab, keluargaku adalah kullu mu'minin taqi, setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ala inna aulaihum almuttaqun, ketahuilah para kekasih-kekasihku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Wala fadla li ahadin, dan tidak ada melampaui kebaikannya kepada seseorang minkum illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jadi kedudukan kalian, derajat kalian, kita semuanya ini kedudukannya tidak bisa dilampaui kecuali hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruya diriwayatkan siapa Ar-Rabi anil Hasan an Rasulillah, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaqal salasun munjiat wa salasun muhlikat, ada 3 perkara yang menyelamatkan kalian dan ada 3 perkara yang bisa menghancurkan diri kalian. Fa'amal muhlikat, adapun 3 yang menghancurkan kalian itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasukhun muta', yaitu bakhil yang diperturutkan, mempunyai rasa bakhil, tidak peduli kepada kanan kiri, tidak peduli kepada fakir miskin, tidak peduli kepada santri-santri yang sedang mondok itu, anak-anak yatim, tapi diperturutkan di dalam dirinya
itu adalah perkara yang menghancurkan dirimu. Wa hawan mutba, yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu itu masul muslimin, kata Imam Ghazali, adalah seperti kuda yang liar. Kuda yang liar itu kalau kita tidak mengendalikan, maka kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Tapi kalau kita yang mengendalikan, maka kuda itu menjadi indah, bisa ditunggangi oleh diri kita. Yang menjadi gawat adalah kalau kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu adalah perkara yang menghancurkan diri kita. Yang berikutnya lagi, wa ijabul mari binafsih, membanggakan amalan-amalan dirinya, perilaku dirinya. Ini adalah perkara yang menghancurkan. Misalnya, kalau tidak ada saya, ini masjid tidak bisa terjadi. Kalau tidak ada saya, jamaah tidak bisa kumpul. Kalau tidak ada saya, dia mati. Misalnya seperti itu. Tidak ada saya, kacau negara ini, misalnya. Maka itu adalah bentuk daripada membanggakan amalnya. Termasuk ini adalah perkara yang menghancurkan dirimu. Maka oleh karena itu kita diajari oleh Allah, kalau kita melakukan bismillah, selesai alhamdulillah. Artinya semuanya itu adalah karena Allah, atas izin Allah. Kalau kita bisa khidmat kepada majelis ilmu, kalau kita bisa khidmat ngurusi pesantren, kalau kita bisa khidmat ngurusi umat, kalau kita bisa khidmat ngurusi masjid, itu adalah anugerah dari Allah. Jangan membanggakan diri kita. Wa amal munjiat fal adlu fir ridha. Yang kalaupun perkara tiga yang bisa menyelamatkan diri kita adalah al adlu fir ridha, yaitu kita adil ketika dalam keadaan ridho. Dalam keadaan ridho kita adil, berbuat adil. Wal ghadab wal iktisad fil faqah wal ghina. Kita marah dan sedang fil faqah wal ghina, dalam keadaan fakir dan dalam kaya. Jadi kita adil fil ridho. Kita tetap adil walaupun kita dalam keadaan tidak marah, dalam keadaan marah, dalam keadaan fakir, dalam keadaan ghina. Kita kita menentukan kebijakan itu tetap adil. Yang kedua adalah wa khasyatullah azza wa jalla. Yang kedua adalah takut kepada Allah. Ini yang bisa menyelamatkan diri kita. Jalla fi sirri wal alaniyah, di dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Qala faqih rahimahullah taala, alamatu khaufillah taala yatabayyanu fi sabati asya. Orang kalau punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tanda-tandanya, ada 7 tanda. Yang pertama yatabayyanu fi lisanih. Yang pertama, kalau orang punya takut kepada Allah terlihat dalam lisannya. Fayamtanu lisanu minal kadhib wal ghibah wa kalamil fudul. Yang pertama adalah lisannya tidak digunakan untuk berkata bohong, ghibah mengumpat membicarakan orang lain, berbicara yang berlebih-lebihan. Wa yaj'alu lisanu, dan dijadikan lisannya selalu disibukkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk mempelajari ilmu agama, Yang kedua, masyarakat muslimin ayyakhafa fi amri batnih. Yang kedua adalah menjaga masalah perutnya, Fala yadkhul batnu illa thayyiban wa halalan. Tidak dimasukkan dalam perutnya itu kecuali perkara yang bagus dan yang halal. Wa yaqulu minal halal miqdaru hajatih, dan dirinya makan dari perkara halal secukupnya. Wasalis ayakhafa fi amri basarih. Yang ketiga, kalau orang itu takut kepada Allah, menjaga daripada pandangan matanya. Fala yanduru ilal haram, maka tidak digunakan matanya untuk melihat perkara yang haram. Wala ilad dunya bi'ainir rughbah, dan tidak untuk memandang perkara dunia dengan terobsesi perkara duniawi. Wa inna ma yakunu nadharu ala wajhil ibrah, tetapi dirinya kalau memandang sesuatu adalah untuk mengambil ibrah, pelajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa rabi ayakhafa fi amri yadih. Yang keempat adalah menjaga daripada tangannya. Fala yamutanna yadu ilal haram, tidak digunakan tangannya untuk meraih perkara yang haram. Wa inna ma yamuddu yadu lami fi taatillah, dan tidak digunakan tangannya kecuali perkara-perkara yang menyebabkan taat kepada Allah azza wa jalla. Wal khamis ayakhafa fi amri qadamih. Yang kelima adalah dirinya menjaga dari perkara kedua kakinya. Wala yamsi fi maksiatillah, tidak digunakan kakinya untuk menuju maksiat kepada Allah. Wasadis ayakhafa fi amri qalbih. Yang keenam adalah menjaga daripada hatinya. Fayukhraju minhu al-adawah,
maka dikeluarkan di dalam hatinya rasa permusuhan, rasa iri hati, kemarahan kepada sesamanya muslim. Wa yadkhulu fin nasihah, masuklah di dalam hatinya menerima nasihat, menerima rasa kasih sayang kepada sesama muslim. Wasabe ayyakuna khaifan fi amri ta'atih. Yang ketujuh adalah ayyakuna khaifan, dirinya menjaga takutnya kepada perintah-perintahnya Allah, untuk mematuhi taat kepada Allah. Fa yajalu ta'atu khassatan liwajhillah, dan dijadikan taat-taatnya betul-betul ikhlas karena Allah. Wa yakhafu riya wan nifaq, dan dirinya takut daripada sifat riya, sifat munafik. Wa idza fa'ala dzalik fa huwa minal ladzina qala Allahu fihim. Kalau orang mengerjakan ini semuanya, maka dirinya termasuk wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Akhirat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang muttaqin itu mendapatkan keberuntungan. Wa qala ta'ala wa inna minkum illa waridha. Tidaklah di antara kalian semuanya kecuali akan melewati neraka jahanam itu. Ala rabbika hatman madhiya summa nunajjil ladzina taqaw. Tapi kemudian aku selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami membiarkan masuk neraka apa itu orang-orang yang dolim dalam keadaan berlutut, bertekuk lutut di dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan diri kita untuk rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.